Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia untuk melanjutkan video mengenai larutan buffer atau larutan penyangga. Kali ini kita akan memasuki latihan-latihan atau contoh-contoh soal untuk memperdalam konsep yang ada. Nah, teman-teman, soal yang pertama, berapa nilai pH larutan campuran dari 0,1 mol asam asetat dengan larutan natrium asetat 0,2 mol? Nah, total volume larutan ketika sudah dicampur itu 1 liter. Berapa pH-nya? Nah, diberikan konstanta kesetimbangan asam untuk asam asetat CH3COH-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, teman-teman, molaritas daripada CH3COH di sini kita bisa hitung. Karena molnya sudah tahu 0,1 mol per volume total larutan. Jadi ingat ya, molaritas yang kita harus cari adalah molaritas sesudah dicampur. Nah, sesudah dicampur totalnya 1 liter. Maka molaritasnya adalah jumlah mol per volume total. Jadi 0,1 dibagi 1. 0,1 molar. Sedangkan untuk natrium asetatnya ini adalah garam. Ya, kalau tadi kan asam asetat asam lemah. Nah, natrium asetat ini garam. Nah, ketika garam itu dilarutkan, dia akan terionisasi. Ya, jadi asetatnya, ion asetatnya CH3CO- molaritasnya berapa? 0,2 mol dalam 1 liter. 0,2 dibagi 1. Maka 0,2 molar. Ini asal dari mana ini? Jadi garam yang dapat larut pasti akan terionisasi sempurna. Artinya apa? Artinya kalau dia 0,2 mol di sini, maka nanti CH3CO- yang dihasilkan adalah 0,2 mol juga. Jadi ini akan habis. Nah, ini adalah skema singkat ya yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Teman-teman sebelum menonton video ini, saya harapkan bisa menonton tentang buffer, kesetimbangan, dan asam basa ya, dan juga pH. Khususnya di situ nanti akan dibahas cukup detail mengapa ada notasi yang singkat, lalu mengapa misalkan ada penulisan-penulisan yang mungkin tidak biasa. Di situ saya ada jelaskan detail dan konsep reaksi bolak-balik seperti apa di video kesetimbangan. Oke, jadi ini 0,2 mol ini habis, terionisasi menjadi Na plus 0,2 mol, CH3CO- 0,2 mol, maka di sini 0,2 mol. Maka 0,2 dibagi 1, 0,2 molar. Nah, untuk buffer ya, buffer itu ciri khasnya apa? Buffer itu ciri khasnya adalah di dalam larutan itu ada asam lemah di sini ya, lalu ada konjugasinya. CH3CO- adalah basa konjugasi dari CH3COH dan dua komponen ini ada di satu tempat pada saat yang sama. Maka ini adalah soal buffer. Sekali lagi, tahu di mana soal ini buffer? Karena ada dua komponen ini ya. Karena ada asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasinya berasal dari garam ini. Oke. Rumusnya H plus sama dengan Ka dikalikan molaritas T pada asam lemah dibagi dengan molaritas T basa konjugasi. Mengapa rumusnya di sini? Saya sudah menurunkan rumusnya dan menjelaskannya di video saya sebelumnya mengenai buffer. Silakan teman-teman tonton terlebih dahulu ya. Ka di sini 1,8 kali 10⁴, kemudian dikali 0,1 per 0,2, lalu di sini menjadi 0,5 ya. 0,5 atau setengah. Setengah dikali 1,8, 0,9 kali 10⁴. 0,9, 0,1 saya kalikan ke sini menjadi 10⁴. Jadi menjadi 9 kali 10⁴. Yang kita mau cari apa? pH. pH artinya min log ini kan. Min logaritma dari 9 kali 10⁴. Hasilnya 6 kali minus log 9. Di video saya mengenai mencari pH, teman-teman bisa menonton. Saya di situ ada menjelaskan tentang sifat logaritma, sekaligus juga membaca pola angka ini ya, supaya bisa cepat kita ketemu hasilnya. Jadi teman-teman, di dalam latihan soal, khususnya kalau teman-teman ikutan lomba atau ulangan, menghitung dengan cepat itu suatu kebutuhan ya kan. Jadi Bengkel Mafia sangat concern teman-teman memahami, tidak hanya menghafal. Tapi menghafal juga perlu, khususnya kalau misalkan teman-teman ada di dalam misalkan ujian atau suasana lomba. Maka sekali lagi, yang namanya hafalan bukan tidak penting, tetapi pemahaman harus mengikuti dan pemahaman yang harus mendasari. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, berapa nilai pH dari larutan campuran 100 ml 0,2 molar CH3COH dengan 100 ml 0,05 molar CaOH 2 kali. Ini asam asetat ya. Ini adalah kalsium hidroksida. Bila diketahui bahwa KaCH3COH-nya 1,8 kali 10⁴. Teman-teman perhatikan, 100 ml sama 100 ml ini terpisah ya kan, mula-mula terpisah. Jadi 100 ml mula-mula adalah milik CH3COH,
100 mili yang kedua ini milik daripada CaOH 2 kali. Ketika dicampur, maka total campuran tidak lagi 100 mili. Jadi berapa mililiter? 200. Maka terjadi pengenceran. Hati-hati di situ ya. Maka molaritasnya kita nggak bisa pakai 0,2 sama 0,05. Ya. Nah, perhatikan ketika ini dicampurkan, ini apa nih? Kalau yang soal nomor 1 kan asam lemah sama garam. Ini bukan. Ini asam lemah sama apa? Basa. Asam tambah basa terjadi reaksi yang namanya penetralan kan? Itu sebabnya kita tuliskan dulu CH3COH ditambah CaOH 2 kali. Nah, menjadi garam ya. Bagaimana cara membuat garam? Garam itu teman-teman tinggal ambil ya dari apa? Dari ionnya ini. Jadi teman-teman perhatikan. Asam itu kan berarti ada ion H+. Sini ya, tuh ya, perhatikan ya. Ada ion H+, lalu sekaligus juga ada anionnya. Saya ulangi, di sini ada H+. Di sini ada ion daripada anionnya ya, yaitu sisa asamnya. Sedangkan untuk basa di situ ada ion OH- ya, lalu ada kation logamnya Ca2+. Nah, H+ dengan OH- kalau dicampur akan menjadi H2O. Sedangkan yang sisanya tadi CH3COO-, Ca2+ akan bergabung menjadi garam. Itu cara buatnya begitu ya. Ini adalah reaksi penetralan. Nah, teman-teman sudah kita tuliskan seperti ini. Lalu setarakan. Setarakan itu teman-teman boleh pakai cara coba-coba saja ya. Di sini kan CH3CO-, ini Ca2+, berarti CH3CO-nya 2 kali ya. Nah, karena di sini 2 kali, ini kasih tanda 2. Ya, jadi ini dianggap 1 ya. Sudah dianggap 1, berarti ini harus 2. Nah, yang sudah dikasih angka jangan diubah lagi ya. Ini 1, berarti Ca-nya 1, berarti di sini juga 1. Nah, sisanya tinggal sesuaikan, berarti jumlahnya H2O-nya harus 2. Sudah? Nah, sekarang kita mau hitung atau kita mau lihat reaksinya. Mula-mula berapa, reaksi berapa, sisanya berapa. Mula-mula. Nah, teman-teman, karena di sini ada 100 mili dan 100 mili, lalu ketika dicampur jadi 200 mili, jangan pakai molaritas di sini. Jangan pakai 0,2, jangan pakai 0,05. Tapi pakai apa? Yang tidak berubah jumlah mol. Berarti 100 kali 0,2. 100 kali 0,2 itu 20 milimol. Ya. 100 dikali 0,05, berarti 5 milimol. Ya. Nah, jadi kita gunakan mol saja, karena mol nggak berubah. Meskipun terjadi pengenceran, perubahan volume, jumlah zat yang terlarut tidak berubah. Oke, nah perhatikan ini 1:2 ya. Ini 1, 2. Berarti yang di dalam bereaksi juga harus berlaku hukum perbandingan, 1:2. Di mana yang habis? Yang ini kan. Ini kalau habis min 5, di sini harus habis min 2 kali ya Bapak? Min 10. Jadi ini 5, ini 10. Karena 1:2. Ini 5, min 10. Nah, di sini kan 1 ya. Ini kan 1:1. Karena ini tanda panah ke kanan, berarti ini minus, ini plus. Ya, plus 5, plus 10. Maka yang habis 20 kurang 10. Di sini jadi 10. 5 kurang 5 habis. Ini 5. Dan ini jadi ada 10 di sini ya. Saya tidak tuliskan saja. Nah, di sini ada apa? Asam lemah 10 milimol. Di sini ada apa? Ada garam. Garam yang akan terionisasi ada CH3COO-nya. Perhatikan, ada CH3COO-nya di sini. CH3COO- sama CH3COOH itu adalah asam lemah dengan basa konjugasinya. Pada saat yang sama ini ada 2, eksis ya. Dua-duanya ada di 2 tempat yang sama. Itu sebabnya dikatakan apa? Dikatakan buffer. Maka kita tinggal hitung jumlah molnya dulu ya. Ini jumlah molnya tadi sudah ya, 10 milimol. Sedangkan jumlah mol CH3COO-nya hati-hati, ini ada 2. Jadi jangan langsung ambil 5 di sini. Karena apa? Karena ada 2. Sekali lagi garam terionisasi, teman-teman harus lihat di sini ada valensinya berapa. Berarti ini 2 dikali 5 nih. Ini berapa? 10. Mengapa bisa 10? Nah, saya tuliskan. Nah, ini garamnya terionisasi begini ya. CH3CO2Ca menjadi Ca2+ tambah 2 kali CH3CO-. Kalau ini 1, ini 2, berarti kalau ini 5 milimol, ini harus 2 kalinya 10 milimol. Makanya ini 10 milimol di sini. Hati-hati teman-teman ya. Ini banyak yang sering salah karena di sini, karena lupa dikalikan dengan valensinya, ya. Karena yang nanti dalam bersumbangsi dalam buffer itu adalah basa konjugasinya, bukan garamnya, ya, bukan jumlah mol total ini, tapi jumlah mol dari ionnya, ya, ion yang adalah basa konjugasi CH3COH. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu jadi H+-nya berapa? H+-nya menjadi Ka dikali molaritas asam lemah dibagi molaritas basa konjugasinya. Ka-nya itu sudah tahu. 1,8 kali 10⁴.
Nah, ini 10 dibagi volume total 200, ini 10 dibagi volume total 200, ini karena sama, habis dibagi tinggal 1,8 kali 10 min 5. Maka pH 5 min log 1,8. Oke, ini nomor 2 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, teman-teman, tentukan pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan NH3 0,1 molar dengan 50 ml larutan N4Cl 0,4 molar jika Kb-nya NH3 10/4min 5. NH3 itu apa? Basa lemah ya. Nah, NH3 molaritasnya berapa? Molaritas dari NH3 ini 0,1 ya. Tapi hati-hati, ini 50 sama 50 dicampur. Berarti apa? Berarti nanti tidak lagi 0,1. Kita harus cari jumlah molnya dulu. 0,1 kali 50 dibagi dengan volume total. 50 tambah 50. Ya, ini pengenceran kan. Jadi kan molaritas NH3 setelah campuran adalah jumlah mol yang masih ada di dalam larutan dibagi dengan volume total. Nah, jumlah mol kan berapa? Jumlah molnya kan 50 kali 0,1 nih. Volume dikali molaritas, itu jumlah mol. Jumlah mol nggak berubah. Tapi sekarang volumenya menjadi bukan lagi 50 dibagi dengan 50 tambah 50. Ini molaritas yang baru. Oke? Maka teman-teman dapat 0,05 molar. Yang NH4+ juga, NH4+ itu berasal dari sini. Dari NH4Cl. Ini garam ya. Ini akan terionisasi menjadi NH4+ tambah Cl-. 0,4 dengan 50. Jumlah molnya 50 kali 0,4 dibagi dengan 100 ml volume total. Karena sudah dicampur ya. Ini 0,2 molar. Perhatikan, tadinya berapa? Tadi 0,1, sekarang menjadi 0,05. Tadinya si NH4Cl ini 0,4 menjadi 0,2. Ya. Kenapa NH4+-nya juga ini sama dengan NH4Cl? Karena ini. NH4Cl menjadi NH4+ tambah Cl-. Ini 1:1. Berarti ini jumlah molnya 50 kali 0,4. Ini jumlah molnya juga sama, 50 kali 0,4. Makanya tadi masuk ke sini ya. Oke. Maka OH- rumusnya Kb dikali molaritas daripada apa? Yang lemah, basa lemah dibagi asam konjugasinya. 10/4min 5, ini ya, 10/4min 5 dikali dengan 0,05 dibagi dengan 0,2. Maka teman-teman akan dapatkan, ini ya, ini kan 0,05 dibagi dengan 0,2. Ya, di situ berarti teman-teman akan dapat ini 0,25. Ya, sekali lagi ini adalah 0,05 ya dibagi 0,2. Ini kan sama saja seperti 0,5 dibagi 2 yaitu 0,25 ya dikali 10/4min 5. Nah, maka ini 5 kuadrat, ini 10/4min 2 nya saya pindahkan ke depan menjadi 10/4min 7. POH min log ini 7 min log 5 kuadrat. Kuadratnya bisa kalikan ke depan sifat logaritma. Teman-teman juga bisa nonton video saya mengenai sifat-sifat logaritma ya. 7 min 2 log 5, maka pH 14 dikurang pOH. Kenapa? pH tambah pOH 14. Berarti pH sama dengan 14 kurang pOH. 14 kurang ini, hati-hati. Ini kasih tanda kurung ya. Karena kalau nggak dikasih tanda kurung, ini minus nanti, kena minus ini harus jadi plus, nanti salah hitung nanti. Jadi 14 kurang 7, 7. Minus jadi plus. Oke, ini adalah solusinya untuk soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, teman-teman tentukan pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml NH3 0,3 molar dengan 50 ml H2SO4 0,1 molar. Kb NH3 10/4min 5. Nah, perhatikan ini basa dicampur dengan asam. Bikin dulu reaksinya ya. Basa ditambah H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4 ya. Atau boleh saja teman-teman kalau bingung ini tuliskan NH4OH. NH4OH tambah H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4 plus H2O. Itu juga boleh. Ya, atau reaksi seperti ini juga sama saja ya. Boleh juga. Lalu setarakan reaksinya ini harus 2. Kenapa? Ini NH4-nya ada 2 kali, berarti ini harus 2 kali. Ini ada H2, ini sudah ya, sudah setara ya. Kita bikin mula-mula reaksi sisa. Mula-mula berapa? Pakai jumlah mol. Ingat, ini 50 ml 0,3 molar, 50 ml 0,1 molar. Ketika dicampur jadi 100 ml, berarti nggak bisa pakai 0,3. Harus pakai jumlah molnya saja. 50 kali 0,3, 15. 50 dikali 0,1, 5 milimol ya. Nah, mana yang habis? 1/2. 1/2. Berarti ini habis min 5, ini min 10 karena 1/2 ya. Ini plus 5. Kenapa? Karena 1/1. Oke, menjadi 5 di sini, menjadi 5. Perhatikan ini basa lemah, perhatikan di sini ada NH4+. NH4+ itu asam konjugasi dari NH3. Ya, itu 5 milimol, saya tuliskan ulang dulu. Nah, NH4+ itu 10, hati-hati. Kenapa 10? Karena sekali lagi NH4 2 kali di sini. Hati-hati valensinya teman-teman ya. Di sini ada 2 menjadi 2 kali ya, 5 kali 2 jadi 10. Makanya di sini harus dikali 2 jadi 10. Ini yang kita gunakan di dalam rumus buffer. OH- sebenarnya Kb dikali ya,
basa lemah konsentrasi dibagi asam konjugasi. Nah, ini 5 dibagi 100, ini 10 di sini dibagi dengan 100. Ya, ini menjadi setengah atau 0,5 kali 10⁻⁵ atau 5 kali 10⁻⁶. 6 pOH-nya 6 min log 5. Maka pH berapa? pH 14 kurang ini. Jadi 8 plus log 5. Kenapa plus? Hati-hati tadi, tanda kurung ya. Jangan sampai salah. Kita masuk ke soal nomor 5. Oke, teman-teman, sebanyak 100 ml larutan penyangga, dalamnya ada campuran nih. 0,1 mol CH3COH dan 0,1 mol CH3CONA. Ini garam ya. Perhatikan garamnya ada ion CH3CO- yang adalah basa konjugasi dari ini. Tentukan pH larutan tersebut. Tentukan perubahan pH jika ditambah 10 ml 0,1 molar HCl. Tentukan perubahan pH jika ditambah 10 mmol KOH. Yang pertanyaan A ini biasa ya, ini sudah pernah kita kerjakan kan. Nah, yang A, saya langsung saja pakai rumusnya ya. Berarti Ka dikali molaritas asam lemah dibagi konjugasinya. Konjugasinya kan berasal dari asam ini. Ya. Ini kalau 0,1 berarti CH3COM-nya juga 0,1. Per 100 ya, ini total 100 ya. Dua-duanya per 100. Ini 100 ini sudah dicampur kan, sudah merupakan campuran. Jadi per 100 per 100 0,1 0,1 ini jadi 100,5 pH-nya 5. Oke, ini adalah pH larutan buffer ini ya. Bagaimana sekarang kalau ditambahin HCl? Oke, sekarang kita mau lihat kalau ditambahin HCl. Ditambahin 10 ml 0,1 molar HCl. Nah, teman-teman, ini CH3COH, di dalam larutan buffer ada CH3COH, ada CH3CO-. Mereka berada di dalam kesetimbangan kan, dalam kesetimbangan asam, ya kan? Nah, CH3COH berapa? CH3CO- ini berasal dari garam ada berapa, ya? Kita tuliskan 0,1 0,1. Ya. Ini perhatikan H+-nya ini, tadi molaritas H+ yang kita sudah hitung di halaman sebelumnya ini ya. Nah, ini ya, pH-nya 5 nih, 10⁻⁵ nih. H+ kan 10⁻⁵. Oke. Itu tadi kita sudah hitung bahwa 10⁻⁵, berarti jumlah molnya berapa? Jumlah mol adalah molaritas dikali volume. Volumenya 100. 10⁻⁵ dikali 100 jadi 100⁻3 mmol atau 10⁻6 mol. Karena ini mol ya. Jadi mula-mula ini H+-nya ada nih 10⁻6 mol. Ini semua tiga-tiganya ada dalam kesetimbangan. Sekarang ditambah dengan HCl. HCl akan menambah apa? Menambah H+. HCl itu berarti nanti akan terionisasi menjadi H+ tambah Cl-. Maka H+ ini nambah banyak. Terjadi pergeseran kesetimbangan kan? Ya. Nah, berapa H+ ini? Ya, berapa H+ yang ditambahkan? Jumlah molnya berapa? 10 dikali dengan 0,1 molar. 10 kali 0,1 molar itu 1 milimol. Atau 10⁻3 mol. Ini tambahannya ya. H+ yang berasal dari HCl sini. Berarti apa? Kalau sebelah kanan ditambah berdasarkan Azaz-Le-Chatelier ya atau pergeseran kesetimbangan, kalau konsentrasi sebelah kanan ditambah, maka reaksinya akan mengurangi sebelah kanan, akan menambah yang sebelah kiri, akan bereaksi bergeser ke kiri ya, reaksinya ke kiri. Jadi di sini harus minus, ini harus minus, ini harus plus. Oke. Nah, ini menjadi 0,1 plus X, ini menjadi min X, 0,1 min X. Tapi problem teman-teman, ini kalau mau dihitung susah ya kan? Ini kan Ka berarti apa? Rumusnya. Ka sama dengan apa? Ka sama dengan molaritas sebelah kanan, pangkat koefisien dibagi dengan molaritas sebelah kiri. Wah, itu kan agak panjang ya, ada X-nya begini kan? Tetapi kita bisa memakai dengan cara yang menyederhanakan, ya pendekatan yang lebih sederhana, yang memudahkan. Ini saya tuliskan ulang dulu ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama ini kan 0,1, 0,1 ya. Ini 10⁻⁵ saya nggak tuliskan lagi ya. Sebenarnya ada di situ, tapi saya nggak tuliskan. Ini kan 10⁻3. Nah, anggaplah ini kan kalau teman-teman perhatikan, ini kalau teman-teman lihat ini 10⁻3 jauh lebih kecil daripada 0,1. Biasanya pasti begitu kan. Asam dan basa yang ditambahkan pada larutan buffer itu pasti sedikit, nggak mungkin banyak. Kalau banyak pasti berubah total gitu. Tapi kalau misal ditambahkan sedikit, justru buffer itu tidak mengubah nilai pH-nya gitu ya. Atau perubahannya sangat kecil dan tidak signifikan. Maka penambahannya pasti lebih kecil dibandingkan ini. Ya, dibandingkan ini. Oke. 10⁻3 kalau ditambah, ini boleh saja kita anggap kayak sebelah kanan bertambah, maka reaksi pergeseran kesetimbangan ke kiri kan. Harusnya kan tadi min X. Nah, min X-nya sebesar ini juga boleh. Sebesar berapa? Sebesar 10⁻3. Ini juga sama karena 1:1, berarti ini sebesar 10⁻3. Sebelah kiri bertambah dengan sebesar X, yaitu 10⁻3. Tahu dari mana ini 10⁻3? Ya, karena sekali lagi kecil.
teman-teman kalau menghitung dengan cara yang di atas ya, lalu menghitung nilai X-nya, itu pasti teman-teman juga akan mendapatkan angka sekitar ini kok, ya. Jadi teman-teman tolong tonton video mengenai kesetimbangan. Di situ saya ada bahas mengenai pergeseran kesetimbangan ya. Dengan cara menghitung seperti ini gitu ya, biar teman-teman bisa lebih jelas gitu ya. Jadi penambahan ini habis, ini jadi kurang, ini jadi bertambah, jadi menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini jadi berapa? Sekarang kita mau hitung nih, ya kan? Ini apakah sudah setimbang? Belum. Nah, untuk menghitung kesetimbangannya, maka sekarang kita pakai rumus buffer. H plus sama dengan Ka dikali dengan molaritas daripada CH3COH ya, dibagi dengan molaritas daripada CH3CO-. Ini karena dalam satu ini ya, liternya sudah 1 liter ya. Yang tadi di soalnya kita coba lihat ini ya. Nih. Ini karena sudah di dalam 100 mili ya, dalam 100 mili. Itu sebabnya kalau teman-teman menghitung ini ya, menghitung pH-nya nih ya, ini saya tulis 0,101 ini dibagi 100 bagi dengan 0,099 dibagi 100, ini kecoret. Maka dapat 10 pangkat min 5 dikali ini, ya ini pakai kalkulator saja. Lalu pH dapat min logaritma dari ini, min logaritma daripada ini adalah 5 dikurang log ini. Nah ini pakai kalkulator, 5 dikurang 0,0086, jadi 4,9914. Perhatikan, mula-mula yang pertanyaan A pH-nya berapa? pH-nya 5. Sekarang ditambahkan dengan 0,1 molar HCl 10 ml, pH-nya turun berapa? Turunnya kecil, 0,0086. Ya, jadi tidak terlalu signifikan perubahan pH-nya. Ya. Jadi, ketika ini ditambahkan dengan H+, teman-teman boleh menganggap ini bereaksi habis ya, langsung ya, min X-nya boleh anggap semuanya penambahannya. Ini bertambah, ini juga berkurang sebesar ini. Nah, ini berapa? Nah, kita hitung karena ini belum dalam keadaan setimbang kan. Ada CH3COH, ada CH3CO-. Nah, sekarang ini berapa nih gitu ya, H plusnya, supaya saat dia setimbang menggunakan rumus buffer. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Yang C, berapa perubahan pH jika dari mula-mula, bukan dari yang B ya, dari yang A ya, ditambahkan 10 mmol KOH. Nah, CH3COH kan H plus tambah CH3CO-. Ini kan kesetimbangannya terjadi dalam buffernya begini. Sekarang ini tambahin OH min, tambahin OH min. Kenapa? Karena soalnya OH min nih. Ya. Ini menjadi CH3COH tambah OH min. Ini OH min tambah H plus jadi H2O. Ya, jadi sekarang bentuknya seperti ini. Nah, ini 0,1, ini 0,1 mula-mulanya tadi ya. Nah, penambahan KOH-nya berapa? KOH-nya 10 mmol. Berarti OH minnya juga 10 mmol ya. Atau 0,01 di situ. Nah, nih. Ini tambah. Tadi sudah setimbang, ini sama ini diam gitu ya, tapi sekarang ditambah. Kalau ada ditambah konsentrasi sebelah kiri, maka ini akan berkurang, yang ini akan bertambah gitu ya. Nah, berapa besar perkurangannya? Karena ini kecil, gak usah min X, tapi langsung min 0,01. Min 0,01 ya, plus 0,01, ini min 0,01. Maka kenapa? Karena 1 banding 1 banding 1 ini ya, 1, 1, 1 koefisiennya. Ini menjadi 0,09, ini menjadi 0,11, maka H plus 10 Pak min 5 dikali dengan sekarang asam lemahnya itu 0,09, konjugasinya sekarang 0,11 ya. Kita dapatkan 10 Pak min 5 dikali 0,818, pH-nya adalah 5 dikurang log 0,818, kita dapatkan pH-nya 5 dikurang, nah ini minus ya dari hasil kalkulator logaritma ini, maka 5 tambah 0,087 sehingga 5,087. Jadi kenaikan pH-nya berapa? Dari 5. Dari 5 menjadi 5,087, kenaikannya 0,087. Jadi naiknya juga kecil gitu ya. Kenapa? Karena buffer ini ya. Karena ada sistem kesetimbangan seperti ini. Oke. Nah, soal yang terakhir ya, kita coba larutan H2SO4 yang pH-nya 2 min log 4, volumenya 1/4 liter, dialirkan dengan 0,672 liter gas amonia pada STP. STP standar temperature and pressure 0 derajat Celcius, lalu 1 atm tekanannya. Tentukan pH larutan sekarang. Ya, Kb-nya diketahui, kesetimbangan basa untuk NH3 10 pangkat min 5. Diketahui Kb berarti ini basa lemah ya, itu udah hint-nya gitu. Nah, kita bikin dulu reaksinya ya nanti ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu H2SO4 pH-nya kan 2, berarti saya bisa tahu molaritas dia nih. 2 min log 4 nih, berarti molaritas H plus-nya berapa? Yaitu 4 kali 10 min 2. Nah, itu 4 kali 10 min 2 itu berasal dari H plus ini kan, terionisasi menjadi H plusnya 4 kali 10 min 2, sehingga pH-nya segini. Sekarang dibalik, pH-nya segini, H plusnya 4 kali 10 min 2, berarti H2SO4-nya dibagi 2, karena ini 1 banding 2, ya, 1 banding 2, jadi 2 kali 10 min 2. Maka jumlah mol H2SO4-nya 2 kali 10 min 2,
ya. Kemudian dikali dengan 1/4. Mengapa dikali 1/4? Karena ini kan molaritas. Molaritas ya. Jumlah mol apa? Molaritas dikali volume. Volume ini. Oke. Jadi itu adalah 5 kali 10⁻³ atau 5 milimol jumlah mol H2SO4-nya. Lalu sekarang kita lihat volume daripada ini ya. Diketahukan volume daripada gas amonia. Ini gas ya. STP, berarti dari stokiometri. Teman-teman juga silakan tonton video saya mengenai stokiometri ya. Mengenai konsep mol dan hubungan dengan volume. 0,672 liter itu adalah volumenya, jumlah mol dikali 22,4. Ini berlaku untuk STP, rumusnya seperti ini ya. Setiap 1 mol gas apapun ya itu pasti 22,4 liter pada kondisi 0 derajat 1 atm. Berarti kalau 0,672 berapa? Berarti N sama dengan 0,03 ya. 0,672 dibagi 22,4 atau 30 milimol. Oke. Sekarang saya tuliskan reaksinya. Mengapa tuliskan reaksinya? Karena ini asam tambah basa. Terjadi reaksi penetran di garam ya. Ini 5 ya, ini ya. Lalu ini 30. Taruh sini. Mana yang habis? 1/2. Berarti ini min 5, ini min 10 ya. Ini plus 5. Kenapa? 1/2/1. 5, 10, 5. Ini menjadi 5, ini menjadi 20 ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Ini apa? Sisanya apa? Ini basa lemah ada sisanya. Ini garam. Garamnya tapi mengandung apa? NH4+. Ion NH4+ itu adalah asam konjugasinya dia. Buffer jadinya ya. Ada 2 komponen ini. Oke. Maka OH- adalah 10/5 dikali 20/10. Nah, teman-teman perhatikan bawahnya kenapa 10? Ini 20 kan dari sini. 20 berapa? 20 per volume total ya kan. Tapi volume total ini bawahnya juga 10 per volume total, volumenya kecoret. Jadi boleh pakai molnya langsung. Kenapa nih 20? Karena di sini. Kenapa nih 10? Padahal ini 5. Karena sekali lagi ini NH4-nya 2 kali valensinya, hati-hati. Ya. Kalikan 2 itu ya. Perhatikan ada angka 2 di sini. Oke. Maka menjadi 2 kali 10⁻⁵. Jadi OH- adalah 5 dikurang log 2. Oke, pH-nya 14 dikurang ini menjadi 9 tambah log 2. Oke ya teman-teman ya. Demikian ini adalah video pembahasan mengenai latihan daripada soal-soal yang berkaitan dengan buffer atau larutan penyangga. Tetap tonton terus video di Bengkel Mafia agar teman-teman makin terlatih dan menguasai soal-soal dan konsep dalam kimia. Salam semangat!